Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Ini berkaitan dengan statistika regresi linier berganda. Dengan anggota kelompok Kurvatus Siva sebagai input SPSS, Muhammad Yusuf Hanipan untuk mencari data sekunder, Meli Jasli itu membuat PowerPoint, Vivi Halifatul Jannah recorder video, Rofa Maulina Islamia sebagai editor, dan Teti Novianti sebagai record video. Baik, yang pertama, apa sih itu regresi berganda? Regresi linier berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di slide berikutnya, itu ada tabel pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil output SPSS itu bisa dilihat di slide nomor 5, metode enter ya. Di sini ada motivasi kerja di X2, gaya kepemimpinan di X1. Berikutnya persamaan regresi linier berganda. Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah kesekian ditambah BA dan XA ya, tergantung jumlah datanya. Kemudian ada koefisien di mana konstan betanya itu 17,217, kemudian dengan sigma 0,001. Dependen variabel kinerja karyawan itu didapatkan Y sama dengan 17,217 ditambah 0,353 X1 ditambah 0,673 X2. Berikutnya uji hipotesis pada analisis linier berganda. Penguji hipotesis hubungan parsial membandingkan nilai signifikansi p-value dengan alpha 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis dengan nilai signifikansi berpengaruh jika nilai signifikansinya kurang dari alpha 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikansinya lebih dari alpha ya 0,05. Dan dapat disimpulkan dari tabel di atas, penguji parsial X1 terhadap Y itu 0,536 lebih daripada 0,05, artinya tidak berpengaruh. Dan yang kedua di X2 ini 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya ada pengaruh. Kemudian membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kriterianya adalah berpengaruh jika nilai T hitung itu lebih dari T tabel, tidak berpengaruh jika T hitung kurang dari T tabel. Dengan T tabel itu memiliki rumus T sama dengan A dibagi 2, di mana N dikurangi K dikurangi 1. N itu jumlah data dikurangi 1, jadi ada 0,025 sama 55. Nah ini kalau dilihat dari tabel rumus itu didapatkan hasil 2,004. Dengan kesimpulan 0,622 itu kurang dari 2,004, artinya tidak berpengaruh. Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua 6,686 lebih dari 2,004, artinya motivasi kerja ini memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Kedua, membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F berpengaruh jika nilai F hitung lebih dari F tabel, tidak berpengaruh jika nilai F hitung kurang dari F tabel. Di sini sudah ada nilai F tabel yaitu 3,16. Kesimpulannya adalah dari tabel di atas nilai F hitung adalah 39,255. Di mana 39,255 lebih dari 3,16, yang artinya bahwa gaya kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 4. Analisis koefisiensi korelasi. Ada dua penjelasan mengenai korelasi. Jika arah korelasi positif, kenaikan variabel diikuti variabel lainnya. Jika negatif, kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lainnya. Pada tabel sebelah, korelasi disebutkan sebagai R, yaitu di mana R memiliki nilai
0,767, di mana nilai tersebut berada di antara 0,5 dan 1,0, maka kekuatan korelasinya adalah korelasi positif kuat. 5. Analisis koefisiensi determinasi. Dari hasil output tersebut bahwa nilai determinasinya adalah 0,588 yang memiliki arti kontribusi gaya, kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 58,8%, sedangkan sisanya 41,2% kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Itu saja hasil penelitian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.